Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini saya mau menyapa teman-teman dulu ya. Nah, yang pertama ada Bunda Rahimah. Makanannya selalu enak-enak nih Bunda Rahimah, dan selalu setia menemani saya kalau saya juga masak. Terus ada lagi Nyak Endut. Ini juga Nyak Endut ini rajin berkebun, suka makan-makan juga, enak-enak makanannya. Saya senang sama Nyak Endut. Lalu ada lagi Mama Daniel Sean yang punya sayuran di balkon. Sayurannya bagus-bagus deh. Ada sayuran brokoli, ada juga nanas. Pernah kemarin saya lihat tuh, bagus banget nanasnya. Terus ada lagi keluarga Jeff. Ini bundanya juga pintar masak nih. Saya kadang-kadang niru gitu cara masaknya gitu. Ya kadang bisa, kadang kurang bisa, tapi saya berusaha gitu ya. Lalu ada Bunda Merikaban. Bunganya cantik-cantik, rajin mengurus bunga. Terus tanamannya bagus, banyak gitu. Saya juga kalau berkebun suka lihat cara Bunda Merikaban juga. Lalu ada Bunda Listini dan Omah Tea. Masakannya juga enak-enak nih. Bunda Listini juga kelihatannya gesit gitu kalau masak ya. Omah Tea juga masakannya enak-enak. Saya juga suka contoh gitu cara mereka masak-masak. Nah, terus sahabat-sahabat saya yang lainnya yang masih banyak ya. Yang sahabat lama, sahabat baru, semuanya gitu ya. Pengen saya sapa-sapa ya, tapi nantilah lain kali ada waktunya. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah setia menemani saya masak. Kadang saya lagi belanja gitu ya, saya suka diikutin, suka dikomen. Saya suka, senang gitu. Ada yang komen-komen gitu. Saya senang banget deh. Selama saya bikin YouTube jadinya banyak sahabat-sahabat yang baru, yang lama, semuanya. Pokoknya saya senang buat mereka semuanya. Terima kasih banyak sudah support juga. Semoga teman-teman juga channelnya pada sukses ya, biar kita sukses bersama. Terima kasih sekali lagi. Nah, sekarang saya lanjut ya teman-teman masak. Habis sapa-sapa teman-teman tadi. Nah, kali ini saya mau bikin bubur pisang. Nah, ini bahan-bahannya seperti yang ada di sini nih teman-teman. Nah, di sini saya punya tepung beras. Ini saya bikin 5 sendok makan. Lalu di sini ada tepung maizena. Ini 2 sendok munjung aja. Lalu di sini ada pisang uli. Nanti saya pakai secukupnya. Mungkin kalau 3 sudah cukup, saya pakai 3. Terus ada gula pasir. Nanti saya pakai 4 sendok munjung atau 5 sendok peres gitu bisa ya. Lalu ada vanili biar wangi. Lalu ada santan kara yang praktis. Kebetulan saya nggak punya kelapa asli ya. Jadi terserah teman-teman kalau mau pakai kelapa asli boleh. Saya sekarang lagi pakai ini dulu. Oh iya, ini airnya nanti buat masak. Jadi saya pakai nanti kira-kira 4 gelas. Kalau misalnya kurang boleh kita tambah lagi. Nah, sekarang cara membuatnya ya teman-teman. Ini mau buat bubur pisang. Ini kita masukin nih bahan-bahannya. Ini tadi ada 5 sendok tepung beras. Tepung beras biasa ya teman-teman, bukan tepung ketan. Lalu di sini ada 2 sendok tadi tepung maizena. Ini juga kita kalau mau misalnya dilebihin dari sini tepung maizena bisa juga, bisa dia lebih halus. Lalu gula pasir. Ini kalau menurut saya 4 sendok juga kalau buat saya udah cukup ya teman-teman. Sendoknya seperti ini. Saya mau pakai 4 sendok. 1, 2, 3, 4. Nanti kita cek rasa. Jadi saya lebih bagus ditambah daripada kemanisan gitu ya kalau saya. Terus di sini ada vanili 1 bungkus kecil supaya wangi. Terus ini juga santan langsung kita masukin. Ini saya lagi punya santan seperti ini, santan kara.
Santan kelapa asli lagi nggak ada ya. Ini kita masukin juga semuanya ke dalam. Nah, habis ini semuanya kita masukin. Lalu kita masukin air. Kira-kira 5 gelas. Ini juga kita coba dulu ya. Kita sebagian-sebagian gitu dimasukinnya, baru diaduk-aduk. Biar nggak tumpah. Ya, kita setengah dulu. Biasanya sih untuk tepung segini saya pakai 4 atau 5 gelas kecil air. Ya bisa 1 liter lebih lah buat tepungnya segini. Jadi kita ngaduknya lebih bagus pakai seperti ini daripada sendok. Jadi dia lebih cepat, tepungnya lebih cepat larut. Kayaknya kita boleh tambah lagi airnya. Sambil kita aduk-aduk. Ya. Nanti sambil habis, kalau dia udah larut, kita masak. Misalnya kalau terlalu kental, kita boleh tambahin air lagi. Kalau tepungnya kurang, kita juga boleh tambah sedikit. Tapi kalau nambah tepung, di luar kita sudah harus aduk dulu dengan air. Dia kalau langsung dimasukin ke panci, dia nanti nggak larut. Misalnya kita kalau mau nambah. Oh iya, ini tadi saya lupa ngomongnya ya, pisangnya. Nanti kalau ini kita masukinnya kalau sudah hampir matang. Ini adonannya. Hampir matang gitu deh, supaya dianya nggak terlalu nggak terlalu kelembekan, karena ini pisang sudah matang. Terus warnanya nggak hitam sedikit ya, tapi dalamnya masih bagus. Nah, saya lebih suka gitu, nggak langsung. Kalau dia langsung dimasukin pisangnya ke sini terlalu lembut, terlalu lembek. Jadi saya lebih senang kalau dia agak belakangan aja nanti kita masukin. Nah, sekarang ini aja dulu kita bawa ke kompor masak sambil kita masak. Nah, ini apinya kita nyalain ya teman-teman. Jangan terlalu besar. Kalau dia terlalu besar, di bawahnya cepat lengket. Nah, sedang aja. Nah, dia bisa segini. Biasanya dia kalau udah hampir matang, bisa kita kecilin lagi. Nah, sambil dinyalain apinya, sambil juga kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau pakai daun pandan juga boleh ya. Cuman dikeluarinnya jangan sampai dia kental. Sebelum kental dianya udah harus dikeluarin kalau mau pakai daun pandan. Soalnya dia jadi lengket kalau dibiarin di dalam sampai matang. Sekarang saya lagi pakai vanili aja buat wanginya. Ini sambil kita aduk-aduk. Oh iya, ini kita masukin sejumput garam ya teman-teman. Sejumput aja seperti ini, yang penting ada. Kalau di sendok kali seujungnya gitu, sedikit aja. Biar nggak asin juga, kalau asin juga jadi nggak enak. Jadi hanya untuk menambah rasa aja sedikit. Enak nih kalau bubur pisang ini, kalau kita lapar sore-sore gitu ya, nggak ada cemilan, bisa kita buat sebentar. Buat sarapan pagi juga enak, kenyang gitu, kita makannya lembut gitu. Kalau dicampur dengan tepung maizena, dia lebih halus. Ini buburnya lebih halus, lebih lembut. Kalau hanya tepung beras kurang halus gitu, tapi tetap enak sih. Cuma lebih bagus kalau dicampur dengan
tepung maizena. Ini saya mau tambah air sedikit ya teman-teman, terlalu kental. Ini udah saya siapin. Ini air dingin, boleh kalau mau air panas boleh ya. Nah, kira-kira setengah gelas kecil saya tambahin. Sekarang ini saya kecilin apinya ya, biar saya kupas pisang dulu. Terus dikupasnya juga belakangan, jadi dia nggak cepat hitam pisangnya. Kalau dikupas dari tadi suka hitam gitu, dilihatnya jadi kurang bagus. Dikecilin atau dimatiin sekalian boleh sebentar. Nanti bawahnya kadang-kadang bisa lengket, saya matiin dulu sebentar. Pisangnya saya kupas ya teman-teman. Ini kulitnya kelihatannya agak hitam-hitam, tapi dalamnya masih bagus ya. Sambil kita cek, kalau memang ada yang kurang bagus jangan kita pakai. Potongnya juga apa mau dibelah dulu seperti ini boleh, mau langsung boleh. Ini saya supaya agak kecil, jadi dibelah dua dulu baru dipotong. Jadi ini teman-teman rasanya jadi mirip nagasari ya. Cuman nagasari itu kan seringnya dibungkus di daun pisang. Jadi ini saya mau buat yang lebih praktisnya. Jadi seperti ya bubur lah, bubur pisang gitu. Jadi rasa mirip dengan nagasari. Nagasari biasanya dibungkus, tapi rasanya mirip-mirip aja karena memang bahannya juga sama. Cuma saya di sini pengen yang lebih praktis. Jadi dibikin bubur, jadi dia lebih banyak airnya. Kalau lihat apa itu namanya, kalau nagasari itu dia airnya lebih sedikit, lebih padat karena dibungkus di daun pisang. Misalnya ditaruh di loyang juga dia harus bisa dipotong-potong kalau udah dingin. Nah ini udah selesai saya potong ya teman-teman, mau dimasukin di panci. Nah ini api kita nyalain lagi ya, tadi sempat saya matiin sebentar karena saya kalau ditinggal takut lengket di bawah. Jadi lebih bagus saya matiin. Sekarang saya nyalain lagi. Nah, udah seperti ini, memang udah hampir mau jadi ya. Tinggal dikit lagi diaduk-aduk. Ini pisang kita masukin. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah mulai meletup. Nah, jadi kalau begini belakangan pisangnya warnanya jadi bagus. Jadi serat-serat pisangnya nggak sempat hitam gitu. Nah, saya lebih senang yang seperti ini. Kalau dimasukin dari awal dia pisangnya terlalu lembut, terus warnanya suka agak hitam jadinya. Jadi kalau udah begini tinggal kita aduk-aduk sebentar, biar aroma pisangnya juga menyatu ke buburnya. Sekarang kita ngaduknya pakai sendok yang seperti ini. Ya, lebih mudah. Sambil kita aduk, mau cek rasa dulu ya teman-teman. Cek sedikit. Ya. Buat saya manisnya udah pas ya. Ini udah bisa ya teman-teman, udah matang, boleh kita angkat. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ya, di sini saya ada biji wijen, saya taburin sedikit ya supaya mempercantik dan enak juga. Terus ada daun pandan, kebetulan ada juga sih di belakang rumah. Cuma tadi saya pengen pakai vanili, jadi ini daun pandan buat menghiasnya aja, jadi kelihatan lebih menarik. Nah, sekarang saya mau coba ya rasanya. Nih, membuatnya sangat praktis. Jadi kalau kita lapar gitu atau siang-siang,
pengen apa itu, pengen cemilan tuh, kita boleh buat seperti ini ya, supaya kita kenyang lah. Coba tuh. Rasanya pas teman-teman, manisnya pas, ada biji wijen jadinya ada kriuk-kriuk sedikit gitu, terus ada wanginya juga, ada ciri khas wanginya biji wijen. Enak teman-teman. Nih pisangnya nih, jadi pisangnya sampai matang, mau kita makan juga seperti ini, nggak hitam dianya tuh. Emang bagusnya pas matang seperti ini langsung kita makan lebih enak daripada nanti-nanti. Jadi kita kalau boleh gitu ya jangan terlalu banyak-banyak sih sebenarnya kita buat ya. Enak teman-teman, boleh dicoba nih buat seperti ini. Enak, sedap. Nah, semoga suka ya teman-teman. Makasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.